Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suharyani Natasha Alfitri dari kelas AK401 dari Prodi S1 PJJ Akuntansi mempresentasikan tugas struktur manajemen rantai pasok berjudul Konsep Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Rantai Pasokan. Mengukur kinerja rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan yang efektif memainkan peran penting dalam keberhasilan bisnis. Cara terbaik untuk mengoptimalkan kinerja rantai pasokan adalah dengan mengukur KPI dan menyesuaikannya. Analisis metrik utama seperti perputaran inventaris, biaya transportasi, biaya pengguna, pergudangan, waktu siklus pemenuhan, pengiriman tepat waktu, waktu tunggu, akurasi pesanan, dan waktu siklus produksi untuk meningkatkan efisiensi di seluruh rantai pasokan. Mengukur KPI ini mengungkapkan efisiensi dan kesenjangan dan proses rantai pasokan, bukan sekadar metrik kering. Ini adalah angka yang nyata yang mengarah langsung pada peningkatan kepuasan pelanggan. Jika mengukur kinerja rantai pasokan, dapat meningkatkan pelanggan yang dapat mendapatkan produk yang mereka pesan lebih cepat, yang berarti lebih banyak pelanggan yang puas pada kepada perusahaan kita. Lanjut adalah KPI untuk pengukuran kinerja rantai pasokan. Mengukur KPI kinerja rantai pasokan dimulai dengan mengidentifikasikan metrik utama yang selaras dengan tujuan bisnis, seperti perputaran inventaris, akurasi pemenuhan pesanan, dan pengiriman tepat waktu. Prioritaskan sejumlah KPI terpilih yang berdampak langsung pada tujuan strategis dan efisiensi operasional. Pastikan KPI tersebut terukur, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Frekuensi pengukuran bergantung pada sifat KPI dan tingkat wawasan yang diinginkan. Beberapa metrik mungkin memerlukan pemantauan harian, sementara yang lain dapat dievaluasi mingguan atau bulanan. Mulailah dengan beberapa KPI dan perluas seiring perjalanan waktu. Memulai dengan terlalu banyak KPI dapat menjadi rumit dengan cepat. Tinjau dan analisis data KPI secara berkala untuk mengidentifikasikan tren area yang perlu tingkatkan dan peluang untuk mengoptimalkan dalam rantai pasokan. Selanjutnya, ada tingkat pengiriman tepat waktu sebagai KPI untuk kinerja rantai pasokan. Yang pertama, tingkat pengiriman tepat waktu yang tinggi memastikan pelanggan menerima pesanan tepat waktu, membuat mereka lebih mungkin menjadi pelanggan tepat dan merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. Tingkat pengiriman waktu yang tinggi mencerminkan manajemen rantai pasokan yang efektif dan proses efisien. Hal ini menunjukkan bahwa rantai pasokan terorganisasi dengan baik mulai dari pemrosesan pesanan dan manajemen inventaris hingga transportasi, sehingga menghasilkan operasi yang efisien. Tingkat pengiriman tepat waktu yang tinggi berkontribusi pada pengurangan biaya operasional. Pengiriman tepat waktu meminimalkan biaya penyimpanan inventaris, mengurangi kebutuhan pengiriman cepat, dan meminimalkan risiko kehabisan stok atau denda bagi pelanggan. Rasio perputaran persediaan sebagai untuk efisiensi rantai pasokan. Yang pertama, rasio perputaran persediaan yang tinggi menunjukkan bahwa bisnis pengelolaan persediaan secara efektif sehingga mengurangi risiko penyimpanan stok berlebih. Hal ini menghasilkan penghematan biaya karena meminimalkan biaya penyimpanan dan penyimpanan yang terkait dengan kelebihannya atau over persediaan. Rasio perputaran yang tinggi juga menunjukkan peramalan permintaan dan praktik manajemen inventaris yang efektif. Hal ini mencerminkan kemampuan rantai pasokan untuk mengantisipasi permintaan pelanggan secara akurat, mencegah kehabisan stok, dan memastikan pengisian ulang tepat waktu. Rasio perputaran persediaan yang tinggi dapat meningkatkan arus kas dengan mengurangi jumlah modal yang terkait dalam persediaan. Bisnis dapat mengalokasikan sumber daya ke area lain, seperti pengembangan produk dan inisiatif pemasaran. Mereka juga dapat menikmati peningkatan kepuasan pelanggan melalui ketersediaan produk yang pada akhirnya meningkatkan profitabilitas. Jadi kalau dari materi yang saya bahas dari slide sebelumnya, dapat disimpulkan ini bisa terjadi pada
seperti produksi di bidang kayak misalnya es krim Campina atau Indomie atau pokoknya bersifat PT pabrik atau bisa jadi seperti PT manufaktur. Contohnya kayak di yang saya alami di perusahaan saya ini hampir mirip. Di setiap perusahaan tuh harus ada persediaan barang supaya barang itu selalu ada jika customer memesan atau seperti barang itu harus tepat waktu dikirim. Jadi setiap perusahaan itu selalu menekankan karyawannya atau karyawan bawahnya di bidang operator produksinya untuk lebih tepat waktu dalam mencapai target supaya tepat waktu dalam pengiriman kepada customer. Ya. Jadi ini jatuhnya biasanya terjadi di PT manufaktur juga, seperti PT otomotif, PT sepeda, atau PT di bidang elektronik bisa dibilang, atau bisa jadi di PT seperti makanan atau minuman Indofood atau Wings Food. Rasio perputaran persediaan. Perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan atau dibilang COG dibagi nilai rata-rata persediaan. Mengapa rumus tersebut menggunakan HPP dan bukan penjualan? Karena bisnis bisa menilai persediaan berdasarkan biaya, sedangkan nilai rata-rata persediaan analisis menggunakan untuk mengimbangi efek musiman. Mereka melakukan dengan menambahkan nilai persediaan pada akhir satu periode ke nilai persediaan pada akhir periode sebelumnya dan bagi hasilnya menjadi dua. Oke, kalau mau menurut saya bisa jadi dari mereka melakukannya dengan menambahkan nilai persediaan pada akhir satu periode ke nilai persediaan pada akhir periode sebelumnya dan bagi hasilnya yang menjadi dua. Bisa jadi ini jatuhnya pada inventory tahunan. Inventory tahunan. Mengapa? Karena mungkin mereka menghitung kira-kira berapa sih persediaan terakhirnya, berapa sih persediaan sisa-sisa material yang selama setahun mereka memproduksi suatu barang tersebut. Seperti itu. Terus ada contoh perhitungannya. Jadi yang pertama waktu kita tentukan nih tingkat persediaan rata-ratanya, tambahkan persediaan awal. Jadi mungkin maksudnya persediaan awal ya, awal kita produksi itu berapa, terus ke persediaan akhir, berarti persediaan akhir mungkin bisa jadi sisa-sisanya, lalu dibagi dua. Ini rumusnya sudah tertera. Rata-rata sama dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi dua. Yang kedua, ada hitung harga pokok penjualan atau COGS. Mungkin hampir sama ya dengan yang rasio perputaran persediaan tadi. Terus tentukan total harga pokok penjualan selama periode tersebut. Ini termasuk biaya pembelian atau produksi barang yang dijual selama periode tersebut. Disimpulkan bisa jadi bulanan, bisa jadi ya. Terus yang ketiga, gunakan rumus. Bagikan harga pokok penjualan dengan tingkat persediaan rata-rata. Berarti ini yang sebelumnya, perputaran. Jadi rumusnya perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Misalnya, jika perusahaan memiliki HPP sebesar 500.000 US dollar dan 500.000 dolar dan persediaan rata-rata sebesar 100.000 dolar selama setahun, maka perputaran persediaannya akan menjadi perputaran persediaan sama dengan 500.000 dolar dibagi 100.000 dolar sama dengan 5 kali. Berarti perputarannya 5 kali ya jatuhnya. Artinya rata-rata perusahaan dijual dan diganti sebanyak 5 kali setelah periode tersebut. Rasio perputarannya lebih tinggi, menunjukkan manajemen dan efisiensi pastinya lebih baik. Namun jika terlalu tinggi, kemungkinan besar efisien. Oh, kalau semakin besar nih ada plus minus. Ada positif negatif ya, plusnya. Kalau misalnya perputarannya tinggi, menunjukkan manajemen efisiensi persediaan yang lebih baik. Berarti bisa jadi dia selalu sedia persediaannya, namun jika terlalu tinggi kemungkinan besar persediaan tidak mencukupi. Ini bisa jadi tidak mencukupi atau tas over ke apa over bisa ke untuk tahun depan atau gimana, mungkin jatuhnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Tingkat akurasi pesanan sebagai KPI kualitas rantai pasokan. Tingkat akurasi pesanan mengukur kualitas operasi rantai pasokan. Tingkat ini menunjukkan presentasi pesanan yang dipenuhi dengan benar tanpa kesalahan atau ketidaksesuaian.
Tingkat akurasi pesanan yang tinggi menunjukkan rantai pasokan yang berfungsi dengan baik dan efisien. Mempertahankan tingkat akurasi pesanan yang tinggi sangat penting karena beberapa alasan. Ketika pesan dipenuhi secara akurat, pelanggan menerima produk yang benar dalam jumlah dan spesifikasi yang tepat yang mengarah pada pengalaman positif dan membangun kepercayaan dan loyalitas. Oke, jadi ini mempertahankan tingkat akurasi pesanan berarti mempertahankan tingkat kepercayaan kita kepada customer jika produk itu spesifikasinya tepat, maksudnya mungkin sedih datang dengan tepat, mengarah dan pengalaman positif, membangun kepercayaan. Berarti dengan kita tuh si barang bangun kepercayaan akurasi kepada antara kita yang punya perusahaan sama customer supaya customer tuh selalu beli ke barang kita. Jadi kita harus menjaga tingkat kepercayaannya, kualitinya, ketepatan waktunya, dan sesuai gitu. Apa yang mereka beli sesuai kuantitinya. Terus tingkat akurasi pesanan juga mencerminkan aktivitas berbagai proses rantai pasokan seperti pemrosesan pesanan, manajemen inventaris, serta pengambilan dan pengemasan. Pengemasannya maksudnya kita ke packing akhir ya. Tingkat yang tinggi menunjukkan bahwa proses dirancang dan dijalankan dengan baik, menyelesaikan kesalahan dan memastikan produk yang tepat dikirimkan ke pelanggan. Selain itu, tingkat akurasi pesanan yang tinggi berkontribusi pada biaya operasional yang lebih rendah. Ketika pesan dipenuhi secara akurat, akan ada lebih sedikit pengembalian, pergantian, atau keluhan pelanggan. Hal ini mengurangi efisiensi dan pengerjaan ulang, biaya pengiriman tambahan, berbagai kesalahan, dan mengurangi keluhan pelanggan. Jadi dari tingkat akurasi ini kita menjaga kepercayaan kepada pelanggan. Nih, bisa dilihat akan ada lebih sedikit pengembalian, pergantian, atau keluhan pelanggan. Kalau kita pelanggan betul-betul percaya. Tapi jika pelanggan mengembalian, pergantian, atau keluhannya, berarti itu sudah turun. Ini harus dijaga baik-baik. Kalau tidak dijaga baik-baik, mungkin setiap perusahaan bisa tahu siapa yang membuat produk yang tidak sesuai kualitasnya dengan sesuai customer. Ya dari mana ya? Dia setiap perusahaan tuh punya namanya atau log paper atau dari barcode-nya. Jadi siapa-siapa yang ngecek dia bisa di situ. Jadi kita harus menjaga dengan baik antara kita sebagai bawahan dan perusahaan dari atas-atasnya. Seperti itu. Terus tips untuk pengurangan kinerja rantai pasokan yang efektif dan benar. Oke, yang pertama, tentukan KPI yang jelas dan relevan yang selaras dengan tujuan bisnis. Jadi untuk mengukur kinerja rantai pasokan secara efektif, mulailah dengan menetapkan indikator kinerja untuk KPI yang jelas dan relevan yang selaras dengan tujuan bisnis secara menyeluruh. KPI ini harus memberikan visibilitas ke berbagai aspek rantai pasokan yang disesuaikan dengan tujuan tertentu. Misalnya jika meningkatkan kecepatan pengiriman merupakan prioritas. Hal metrik sebagai pengiriman tepat waktu, pasokan tepat waktu, dan waktu tunggu adalah hal yang relevan. Demikian pula, untuk bisnis yang berfokus pada penguatan manajemen inventaris, metrik seperti penguatan inventaris dan hari pasokan menawarkan wawasan yang berharga. Ya, ini termasuk contoh nyata ya. Yang kedua, menerapkan mekanisme pengumpulan data dan laporan. Untuk memastikan pengukuran efektif terhadap kinerja jaringan rantai pasokan sangat penting untuk membangun mekanisme pengumpulan data dan laporan yang kuat. Terangkan sistem dan proses canggih berbagai titik kontak dalam rantai pasokan untuk pengumpulan data yang akurat dan tepat waktu yang cakup aspek-aspek seperti pemenuhan pesanan, tingkat inventaris, bisa jadi inventaris dari barang-barang atau alat-alat yang diproduksi, transportasi itu transportasi untuk pengiriman, penggudangan, gudang, pasti nggak mungkin dong kalau barang tidak diantar ke gudang. Pasti nggak mungkin setiap perusahaan tidak ada gudang khusus barang ya. Dan kepuasan pelanggan. Meningkatkan efisiensi dan membuatkan solusi pemenuhan berbasis teknologi untuk melakukan proses pengumpulan data yang akan menimbulkan kesalahan manual. Nah, kesalahan manual biasanya sekarang tuh makanya model CMM ya, penyelesaian log atau apa gitu dong melalui dengan sistem biar nggak keliru. Yang ketiga, memantau dan menganalisis data kinerja secara berkala. Pemantauan dan penganalisis data kinerja secara berkala sangat penting untuk strategi rantai pasokan yang efektif.
Tetapkan jadwal yang konsisten untuk analisis data, baik harian, mingguan, atau bulanan. Nah, ini wajib ya, setiap perusahaan tuh harus ada analisis. Biasanya bisa jadi mereka audit atau analisis dari datanya gitu, gimana perkembangannya, grafiknya, atau statistiknya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan metrik yang dinilai sehingga memungkinkan identifikasi tren, masalah, dan area yang perlu ditingkat secara tepat waktu. Manfaatkan teknologi dan perangkat lunak untuk menyederhanakan analisis data. Nah, teknologi dan perangkat lunak. Bisa jadi mereka menyampaikan S itu ya dari bentuk Excel atau mungkin software lainnya untuk mengontrol analisnya, terus mengonsiliasi data dari berbagai sumber, mengotomatiskan perhitungan dan membuat laporan visual untuk pemahaman yang lebih baik. Terus ada BHAP terhadap standar industri dan praktek terbaik. Pembandingan dengan standar industri dan praktik yang tepat sangat penting untuk mengevaluasi kinerja rantai pasok dan identifikasi area perlu ditingkatkan. Mulai dengan melakukan penelitian menyeluruh untuk mengidentifikasikan standar industri dan praktik terlebih yang relevan yang berkaitan dengan proses rantai pasokan utama yang mencakup metrik seperti waktu siklus pesanan, perputaran, inventaris, dan peringkat kepuasan pelanggan. Ini peringkatnya mungkin ya dari kepuasan pelanggan itu berapa. Kumpulkan data tentang kinerja dan pasokan dan bandingkan dengan tolak ukur industri untuk dikasih kesenjangan area memerlukan perbaikan. Tolak ukur industri itu juga diperoleh dari firma riset pasar terbuka seperti Gartner atau dan Scormart atau dari penilaian 3PL jika berlaku. Pastikan untuk meninjau dan memperbarui upaya membandingkan secara berkala agar tetap selaras dengan standar industri dan praktik terbaik yang terus berkembang. Ya, di bawah bisa jadi mungkin dikumpulkan dievaluasi, mungkin ada alat-alat untuk supaya ini seimbang nggak ya gitu. Terus ada memanfaatkan teknologi untuk mengukur kinerja rantai pasokan. Mengukur kinerja rantai pasokan relatif sangat penting bagi bisnis yang berusaha meningkatkan efisiensi, memangkas biaya, dan meningkatkan pengalaman pelanggan pasca pembelian. Untuk menentukan potensi penuh rantai pasokan, manfaat solusinya adalah berbasis teknologi seperti kumpulan data otomatis, analisis canggih, dan alat visibilitas waktu nyata. Dengan kemampuan canggih ini dapat memperoleh pengukuran yang tepat untuk indikator kinerja utama KPI yang penting untuk mengembangkan operasi rantai pasokan. Ini sama sih terjadi di perusahaan tempat kerja seperti saya ya. Ya, mungkin mereka sistemnya mungkin dari seperti dijelasin tadi CMM, dari CMM atau dari lot paper tadi mungkin itu sebagai otomatis atau scanner barcode. Oh, udah masuk nih, udah masuk berapa kuantiti dan bias ya dari perharinya dia memproduksi atau apa. Jadi ada analisis lah harian bulanannya ya. Terus terapkan analisis prediktif untuk pengambilan keputusan proaktif. Pertimbangan untuk menggabungkan analisis prediktif dalam strategi pengukuran kinerja rantai pasokan dengan memperoleh data historis dan algoritma canggih analisis prediktif dan dapat memperkirakan tren masa depan, pola permintaan, dan potensi gangguan dalam rantai pasokan. Data proaktif ini memungkinkan mengantisipasi tantangan dan peluang, memungkinkan penyesuaian tepat waktu terhadap tingkat inventaris, jam produksi, dan strategi distribusi. Berarti kalau di sini dia menengok ke depannya, kayak mana sih ke depannya seperti apa yang apa yang baru mau dibuat, atau mau apa yang harus tambahkan, apa yang harus diminimalisirkan, berarti agar apa itu tidak terjadi down perusahaan atau goyangnya perusahaan ya seperti itu. Ini udah itu jadi dianalisis dari perusahaan. Terus melakukan sesi kolaborasi lintas fungsi secara berkala. Memfasilitasi kolaborasi lintas fungsi yang melibatkan pemangku kepentingan utama dari berbagai departemen termasuk logistik, pengadaan penjualan, dan layanan pelanggan. Pertama, kooperatif ini memberikan kesempatan untuk menyelaraskan tujuan rantai pasokan, meninjau metrik kinerja, dan mengindikasikan peluang tingkat secara kolektif. Dorongan komunikasi terbuka. Oke, kalau ini disimpulkan, kolaborasi ini biasanya perusahaan itu biasanya tuh membuka subkon. Jadi kolaborasi antara anak perusahaan subkonnya dengan perusahaan pusatnya. Jadi berkolaborasi agar anak subkonnya ini membantu perusahaan
perusahaan itu membantu untuk mencapai targetnya di si pusat kolaborasi ini. Kalau di Batam ini mungkin ya, oke kita baca dulu penjelasannya. Dorong komunikasi terbuka, curah pendapat, dan berbagai pengetahuan untuk menumbuhkan budaya peningkatan dan konsep berlanjut dalam organisasi dan menyatukan berbagai perspektif. Kalian dapat memperoleh wawasan berharga, mendorong konsensus tentang prioritas kinerja dan yang ditargetkan untuk meningkatkan mereka. Berarti kolaborasi ini bisa jadi kolaborasi dengan perusahaan lain atau membuka anaknya nih. Mungkin ada investor membuka perusahaan bekerja sama dengan misalnya di PT Simano dulu ya. Saya dulu kerja di subkonnya Simano namanya PT Tria Citra Gemilang. Ini kan ada anaknya PT Simano. Mereka berkolaborasi mungkin ya bisa jadi kolaborasi untuk membantu PT Simano ini agar mencapai target. Mungkin di Simano tuh nggak mencapai target untuk memenuhi untuk customer. Jadi kalau subkon-subkonnya atau berkolaborasi, bekerja sama agar mencapai target dan pasokan yang menjadi lebih baik dan lebih efektif. Oke, bisa dicek dapat pustakanya dari linknya ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan saya yang dijelaskan, ini termasuk dari nyatanya dari tempat kerja saya sendiri ya, dari manufaktur saya, waktu manufaktur juga, perusahaan manufaktur atau perusahaan produksi lainnya. Ini mereka melakukan analisis-analisis agar perusahaan itu menjadi efektif lebih baik dan tidak down gitu. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.